Selamat pagi teman-teman dan Ibu dosen Ibu Premelani selaku dosen komunikasi organisasi. Di sini saya dan kelompok saya akan membahas tentang slide 10 yaitu aliran informasi dalam komunikasi organisasi. Kelompok kami beranggotakan 7 orang dan akan membacakan materi per masing-masing. Dimulai dari saya yang akan membacakan definisi. Definisi aliran informasi dalam organisasi yaitu perpindahan informasi dalam struktur organisasi yang digunakan dalam memindahkan informasi terkait dengan budaya organisasi, proses, waktu, dan pemaknaan sehingga informasi ini bisa dianggap sebagai nilai pembelajaran dan pengalaman. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai, saya Nazila yang akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari teman saya Novita Sari Situmorang. Dalam penjelasan presentasi ini yang mengenai aliran informasi dalam komunikasi organisasi. Tipe-tipe organisasi menurut para ahli salah satunya adalah Talcott Paulson tahun 1963. Membagi organisasi ke dalam 4 pilar. Salah satunya sifat aliran informasi yang di dalamnya itu ada serentak, yaitu proses penyebaran informasi atau pesan yang disampaikan secara bersamaan dalam suatu waktu dengan objek sasaran yang banyak atau lebih dari satu orang, bukan proses diadik. Selanjutnya ada bentuk seperti memo, pertemuan, rapat, televisi, dan telekonferensi. Selanjutnya ada keuntungan seperti cepat, mudah, dapat diakses pada saat bersamaan, berhubungan dengan banyak sasaran orang. Terus ada kerugiannya seperti tidak dapat menyebarkan informasi yang sifatnya rahasia. Biasanya digunakan oleh organisasi publik atau organisasi yang memiliki jaringan kerja yang luas. Seperti yang berurutan yaitu proses penyebaran informasi atau pesan secara diadik merupakan bentuk komunikasi yang utama menurut Hanis tahun 1962. Dengan pola siapa berbicara kepada siapa, informasi disampaikan secara berurutan. Kembali lagi ada bentuk komunikasi antarpersonal, model jaringan sel. Ada keuntungannya menjamin kerahasiaan informasi, lebih mendekatkan hubungan antara anggota. Biasanya sangat efektif untuk organisasi yang bersifat politis, ideologis, rahasia militer, ataupun pola untuk kebijakan organisasi yang sifatnya tertutup atau rahasia secara strategis. Untuk itu dibutuhkannya kemampuan akurasi penyampaian pesan, daya ingat yang baik, dan disiplin yang tinggi. Dan yang terakhir, serentak berurutan, yaitu kombinasi kedua pola aliran yang telah disebutkan sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Dinar. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Dinar Mutiara Dewi. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah penyampaian informasi di antara rekan-rekan sejawat dalam unit kerja. Tujuan komunikasi horizontal antara lain adalah untuk mengkoordinasi penugasan kerja, berbagi informasi mengenai rencana dan kegiatan, untuk memecahkan masalah, untuk memperoleh pemahaman bersama, untuk mendamaikan berunding dan menengahi perbedaan, untuk menumbuhkan dukungan antar personal. Bentuk komunikasi horizontal seperti rapat komisi, interaksi pribadi, obrolan di telepon, memo atau catatan, kegiatan sosial, lingkaran kualitas, biasanya dalam sebuah kelompok pekerja sukareka yang berbagi wilayah dan tanggung jawab. Pembahasan selanjutnya adalah komunikasi lintas saluran. Stephen Robbins mengatakan, komunikasi lintas saluran merupakan penyampaian informasi rekan sejawat yang melewati batas-batas fungsional dengan individu lain yang tidak menduduki posisi atasan maupun bawahan yang sama.
Mereka melintasi jalur fungsional dan berkomunikasi dengan orang-orang yang diawasi dan yang mengawasi, tetapi bukan atasan ataupun bawahan mereka. Mereka tidak melewati otoritas ini untuk mengarahkan orang-orang yang berkomunikasi dengan mereka dan terutama harus mempromosikan gagasan-gagasan mereka. Namun, mereka memiliki mobilitas tinggi dalam organisasi. Mereka dapat mengunjungi bagian lain dan meninggalkan kantor mereka hanya untuk terlibat dalam komunikasi informal. Biasanya, komunikasi lintas saluran sangat aktif dalam berkomunikasi disebabkan rasa tanggung jawab mereka yang tinggi dan muncul di beberapa rantai otoritas perintah dan jaringan yang berhubungan dengan jabatan. Untuk terjaga otoritas kerja dan kendali kerja, maka orang yang terlibat dalam komunikasi lintas saluran harus dilakukan dua persoalan, yaitu pertama, setiap anggota yang berkomunikasi lintas saluran harus meminta izin lebih awal dari atasan, dan yang kedua, setiap pegawai yang terlibat dalam komunikasi lintas saluran harus memberitahu setiap hasil pertemuan kepada atasannya masing-masing. Sekian dari saya, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yudi Arazi. Baik, sekarang dengan saya Yudi Arazi. Di sini saya akan membahas mengenai komunikasi informal atau pribadi. Informasi informal atau personal merupakan informasi yang muncul dari interaksi di antara orang-orang. Informasi ini tampaknya mengalir dengan arah yang tidak dapat diduga dan jaringannya digolongkan sebagai selentingan, sesama teman dekat yang selentingan. Informasi yang mengalir sepanjang jaringan kerja atau selentingan terlihat berubah-ubah dan tersembunyi. Dalam istilah komunikasi, selentingan digambarkan sebagai metode penyampaian laporan rahasia tentang orang-orang dan peristiwa yang tidak mengalir melalui saluran perusahaan yang formal. Informasi yang diperoleh melalui selentingan lebih memperhatikan apa yang dikatakan atau didengar oleh seseorang daripada apa yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan. Komunikasi formal dalam sebuah organisasi memiliki beberapa fungsi, yaitu conforming, expanding, expedishing, contradicting, circumventing, dan supplementing. Di sini saya akan membahas mengenai conforming. Conforming menginformasikan beberapa komunikasi informal, menginformasikan beberapa pesan formal. Kalau expanding merupakan komunikasi informal, dapat menjembatani kesenjangan yang terjadi akibat pesan-pesan formal. Expanding komunikasi merupakan konfirmasi komunikasi informal dan menjembatani kesenjangan yang terjadi akibat pesan-pesan formal yang tidak jelas. Terus ada lagi expanding ya. Expanding ini merupakan komunikasi informal seringkali dapat mengirim pesan lebih cepat daripada saluran formal. Contradicting atau kontradiksi, terkadang komunikasi informal berlawanan dengan pesan-pesan bersifat resmi. Terus ada circumventing atau pemangkasan. Beberapa kontak informal terkadang dapat membantu memotong jalur resmi yang tidak perlu dan menghabiskan banyak waktu. Terus ada lagi supplementing. Ini termasuk komunikasi informal dapat membuat sebuah pekerjaan dapat dikerjakan secara lebih baik dibandingkan dengan komunikasi formal. Manfaatnya dari mempelajari pola komunikasi organisasi adalah dengan mempelajari pola komunikasi organisasi maka akan mendatangkan beberapa manfaat, yaitu memahami proses komunikasi yang terjadi dalam komunikasi, dapat memahami pola komunikasi dalam organisasi, terus dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan organisasi, dapat meningkatkan kemampuan dan mengatasi konflik dalam organisasi. Demikian pembahasan dari saya. Pembahasan selanjutnya
atau kesimpulan akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Saudara Edo. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang peran dan fungsi masing-masing komponen, yaitu anggota klik sebagai jantung sistem dan bertindak sebagai tujuan akhir bagi kebanyakan pesan. Contohnya yaitu adalah penyendiri. Saya akan jelaskan, penyendiri itu adalah sebagai pemberi tantangan pada sistem dan menciptakan derajat ketidakpastian pada efektivitas program penyebaran pesan. Lalu adanya jembatan. Saya jelaskan lagi, jembatan itu sebagai pemrosesan sentral informasi yang menyediakan hubungan langsung di antara klik-klik yang berbeda. Lalu penghubung, yaitu mengintegrasikan dan menjadi penghubung antar klik. Lalu ada juga penjaga gawang, yaitu pengendalian perpindahan pesan dan kontak-kontak dengan tujuan menimbulkan kelebihan beban komunikasi dan meningkatkan keefektifan. Setelah itu ada juga kosmopolit, yaitu menghubungkan organisasi dengan orang-orang dan gagasan-gagasan baru dalam lingkungan. Di giliran saya akan menjelaskan tentang pola aliran informasi. Menurut Rahmat, terdapat 5 pola komunikasi, yaitu roda, wheel, rantai, chain, Y, lingkaran, circle, dan bintang, star atau networks. Yang pertama, roda, wheel, merupakan pola komunikasi yang dianggap yang terbaik dibandingkan dengan pola komunikasi lainnya. Fokus perhatian dari pola ini adalah seseorang pemimpin. Apakah pemimpin tersebut dapat berhubungan dengan semua anggota kelompok dan tidak ada masalah komunikasi, waktu, dan feedback dari anggota kelompok. Tetapi setiap anggota kelompok hanya dapat berhubungan dengan pemimpinnya. Pola komunikasi ini menghasilkan produk kelompok yang tercepat dan terorganisasi. Yang kedua, rantai, chain, merupakan pola komunikasi yang memiliki permasalahan yang sama dengan pola komunikasi lingkaran. Dalam pola komunikasi rantai, anggota terakhir yang menerima pesan yang disampaikan oleh pemimpin seringkali tidak menerima pesan yang akurat, sehingga pemimpin tidak dapat mengetahui hal tersebut karena tidak adanya umpan balik yang disampaikan. Yang ketiga, yaitu Y, merupakan pola komunikasi yang sangat rumit dan juga memiliki masalah komunikasi yang sama seperti yang terjadi dalam pola komunikasi lingkaran dan rantai. 3 orang anggota dapat berhubungan dengan orang di sampingnya seperti pada pola rantai. Tetapi ada 2 orang yang hanya dapat berkomunikasi dengan seseorang di sampingnya saja. Yang keempat yaitu lingkaran atau circle. Pada pola ini, pengirim atau pemimpin dapat berkomunikasi dengan anggota kelompok yang lain yang berada dekat dengannya. Tidak ada anggota kelompok lain yang tidak dapat menerima pesan secara langsung dan mereka menerima pesan dari anggota kelompok yang lain yang membagi pesan dari pengirim. Dalam pola ini, pesan dari pengirim berjalan ke seluruh anggota kelompok dan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai kembali kepada pengirim. Setiap orang hanya dapat berkomunikasi dengan 2 orang, yaitu di samping kiri dan kanannya. Di sini tidak ada pemimpin. Pola komunikasi lingkaran merupakan pola yang paling lambat dalam memecahkan masalah. Pola komunikasi lingkaran juga cenderung melahirkan banyak kesalahan. Bintang atau star. Semua saluran dari setiap anggota dapat berkomunikasi dengan semua anggota kelompok yang lain. Pada pola, semua saluran tidak terpusat pada satu orang pemimpin. Pola ini juga paling memberikan kepuasan kepada anggota-anggotanya.
dan yang paling cepat menyelesaikan tugas bila tugas berkenaan dengan masalah yang sukar. Nah, itu dia adalah penjelasan dari pola aliran komunikasi. Nah, berikutnya adalah rekan saya yang akan menjelaskan slide berikutnya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menerangkan materi tentang aliran informasi dalam komunikasi organisasi. Dapat ditarik kesimpulannya bahwa aliran komunikasi organisasi merupakan pertukaran gagasan di antara para anggota dalam suatu struktur sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Lalu, komunikasi organisasi dapat dilihat dari dua ruang lingkupnya, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal berfungsi sebagai koordinasi dalam mencapai tujuan organisasi, sedangkan komunikasi eksternal untuk mendapat pengertian, kepercayaan, bantuan, dan kerjasama dengan masyarakat. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Kami harap dapat diterima dengan baik. Kami menyadari presentasi ini masih jauh dari kata sempurna dan akan terus belajar. Oleh karena itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.